Salam penilai. Berjumpa bersama saya Putri dalam podcast Mengenal Kandidat Calon Anggota Dewan Penilai 2024-2028. Acara ini merupakan rangkaian Munas ke-13 Masyarakat Profesi Penilai Indonesia 2024. Pada kesempatan kali ini telah hadir bersama saya Bapak M. Firdaus Asriadin. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Terima kasih telah hadir di sini bersama saya. Iya. Gimana nih Pak kondisinya menjelang hari pemilihan Dewan Penilai yang semakin dekat ini Pak? Alhamdulillah biasa-biasa aja ya, karena kita kan masih sibuk dengan masalah di DP ya. Tapi ini Oke, banyak. gitu ya Pak. Memang ya Pak, kita pastinya harus juga mempersiapkan segala sesuatunya tentunya Betul. Pak ya. Tapi banyak dari penonton kita yang juga sudah mengetahui bahwa Bapak merupakan Dewan Penilai pada periode sebelumnya. Ya. Sebelumnya boleh nggak nih Pak diceritakan bagaimana latar belakang dari pendidikan Bapak dan pengalaman organisasi Bapak selama ini? Baik, pendidikan saya S1 di Universitas Muhammadiyah Malang tamat tahun 1990. Kemudian saya melanjutkan S2 di Universitas Gadjah Mada tamat tahun 2015. Pengalaman saya di jadi penilai sudah 30 tahun. Saya sejak tahun 1994 saya udah jadi penilai, dan pada tahun 2008 saya mendirikan KJPP, yaitu KJPP Firdaus Ali dan rekan. Saya mengajak Pak Nur Ali Nugroho sebagai partner saya, dan alhamdulillah sampai hari ini KJPP Firdaus Ali dan rekan masih eksis ya. Kemudian pengalaman saya di organisasi pada tahun 2016 sampai tahun 2019 saya menjadi pengurus FKJPP ya, yang sekarang menjadi IKJPP. Pada tahun 2019 sampai 2021 saya sebagai sekretaris IKJPP. Nah, pada tahun 2021 sampai saat ini saya masuk ke Dewan Penilai. Sebenarnya kalau boleh tahu, apa sih Pak yang jadi pertimbangan Bapak untuk mencalonkan kembali gitu Pak, menjadi anggota DP? Setidaknya bagi saya ada 4 faktor ya. Yang pertama, eh, saya ingat sesuai dengan keyakinan saya sebagai seorang muslim, bahwa hadis Nabi mengatakan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat buat manusia, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berkeyakinan saya mempunyai kompetensi untuk menjadi seorang dewan penilai yang aktif, sehingga saya bisa berkontribusi untuk menolong atau melindungi anggota ataupun asosiasi. Terus yang ketiga, saya tentu mendapat dukungan dan dorongan dari teman-teman yang memahami saya, sehingga saya menambah motivasi saya untuk maju sebagai anggota Dewan Penilai gitu ya. Terus yang keempat adalah tentu saja regulasi atau aturan memungkinkan saya untuk maju lagi. Kalau menurut Bapak nih, bagaimana sih Pak pandangan Bapak terhadap profesi penilai kita saat ini ya? Kan pastinya banyak terkait isu-isu mengenai rencana undang, kemudian bagaimana kita terkait dengan kasus hukum, itu boleh diceritakan Pak? Ya, memang setelah saya jadi di Dewan Penilai, memang profesi kita ini cukup miris sih gitu ya. Ada PR besar bagi saya, bagi menurut saya. Yang pertama itu adalah data nasional ya. Hmm. Seperti di negara-negara tetangga, data nasional itu sudah satu gitu ya. Ada Hmm. badan yang mengelola sendiri. Itu mungkin tantangan yang paling besar yang dihadapi oleh penilai. Seharusnya penilai itu tidak masuk ke ranah validasi data, tetapi hanya bermain atau hanya masuk ke professional adjustment atau teknisnya gitu ya. Tidak masuk ke ranah validasi data gitu ya. Terus yang kedua adalah ya undang-undang penilai gitu ya. Itu mungkin harapan saya ke depan sih lahirnya dua dua masalah ini yang harus diatasi gitu ya. Kira-kira ketika nanti Bapak kembali menjadi anggota Dewan Penilai, apa langkah-langkah konkret yang akan Bapak lakukan untuk menghadapi tadi yang seperti Bapak bilang ya, dua masalah terbesar dalam profesi kita, Pak?
Tentu saja di dewan penilai, selama ini sudah, bekerja gitu ya, terutama bagaimana kita mengedukasi juga aparat penegak hukum ya. Karena gini, di penilai itu antara satu APH dengan APH yang lain bahkan sudah diganti, Hmm. berbeda pandangannya Beda. terhadap, eee, penilai gitu ya. Mereka masih menganggap penilai itu merupakan, eee, menariknya ke ranah pidana gitu ya. Hmm. Padahal pelanggaran suatu, standar sudah ditegaskan di dalam SPI itu merupakan pelanggaran administrasi. Iya. Nah, itu yang mungkin harus kita luruskan ke depan. Hmm. Kemarin, saya ngobrol juga dengan perwakilan dari apa ya, dari Malaysia itu ya. Hmm. Bagaimana tentang pengadaan tanah yang ada di Malaysia. Hmm. Di Malaysia itu tidak ada masalah kriminalisasi dari penilai ya, kecuali ada fraud Hmm. ataupun ada, confuse gitu ya. Hmm. Hmm. Bahkan di sana diputuskan oleh pengadilan gitu ya. Hmm. Sehingga tidak ada yang dikriminalisasi karena data yang dipakai itu memang data yang Yang dikeluarkan valid ya. kerajaan gitu ya. Hmm. Sehingga hanya bermain di professional adjustment. Oke. Kira-kira kalau banyak masalah yang terkait dengan APH ya Pak, apakah Bapak ada tips kepada kita nih para penilai ketika kita dihadapkan dengan APH itu apa sih Pak yang harus kita lakukan, apa yang harus kita persiapkan begitu Pak? Ya, saya mungkin pernah saya masuk presentasi ke DPD juga ya. Hmm. Ada beberapa tips ya sebenarnya yang disidik oleh APH itu mulai dari administrasi gitu ya. Bagaimana kita menyusun kontrak, Hmm. itu yang pertama. Kemudian yang kedua masuk ke bagaimana implementasinya ke lapangan ya. Bagaimana kita survei, bagaimana menyiapkan berita acara inspeksi. Nah, itu harus didukung semua oleh data-data yang ada gitu ya. Hmm. Harus di atas hitam putih gitu ya. Hmm. Nah, kemudian bagaimana kita melakukan perhitungan menggunakan metodenya, Hmm. metodikan teknisnya. Baru yang terakhir, kita itu harus bisa menjawab, eh, atau kita itu mempunyai pemahaman yang cukup konkret gitu ya, yang Hmm. cukup lengkap tentang keilmuan kita, yaitu masalah standar dan masalah teknis. Hmm. Gitu ya. Oke, oke. Ya, kalau yang banyak berkaitan dengan APH ya Pak, yang kita tahu bahwa sekarang ini banyak sekali kasus hampir 50% itu terkait pembebasan lahan nih Ya. Pak. Dan seringkali laporan kita itu justru dibandingkan dengan laporan dari pemerintah, dari BPK gitu. Itu bagaimana tanggapan Bapak dan apakah ada langkah-langkah yang kiranya nanti akan Bapak lakukan gitu ke Ya, depannya? memang sih pengadaan tanah kepentingan umum ini merupakan momok ya bagi kita Hmm. semua ya. Karena ada langkah yang harus kita pahami bersama, yang harus kita pegang ya. Bahwa seorang penilai itu benar-benar harus konsentrasi akan data. Data yang diterima dari pemberi tugas Hmm. memang harus diverifikasi. Data banding yang digunakan oleh kita memang harus valid. Hmm. Lokasinya harus ada, titik koordinatnya harus ada, orang yang memberi informasi juga harus bisa dikonfirmasi. Jadi data. Sekali lagi, semua penilai harus memperkuat data. Data dan prosedurnya gitu ya Ya, Pak ya ya, itu kita kan harus prosedurnya betul. dari awal ya. Tapi Mhm. yang harus kita perkuat itu adalah data. Kenapa? APH itu selalu melihat nilai yang kita keluarkan itu over value atau under value. Itu yang Iya, pertama kan. betul sekali Pak. Setelah melihat oh ini ada over value, baru Hmm. dia masuk ke administrasi, Hmm. pendekatan, Hmm. baru data gitu kan. Hmm. Hmm. Tapi pandangan yang pertama itu adalah masalah nilai Hmm. gitu kan. Hmm. Kalau merugikan negara bisa jadi under value juga merugikan negara kan Iya, atau betul. over value gitu. Iya, betul sekali ya Pak ya. Kira-kira apakah diperlukan juga nggak sih Pak kita ada memberikan edukasi mungkin ke pihak APH? Jadi bukan hanya dari sisi penilainya saja gitu ya, tapi Dewan Penilai juga memberikan edukasi terhadap APH gitu Pak, supaya pemahamannya kurang lebih bisa disamakan. Oh iya itu langkah yang bagus dan itu harus memang.
Dan selama ini Dewan Penilai sudah melakukan itu beberapa instansi ya. Memang harus ada gerakan ya, bukan saja dari Dewan Penilai ya, tetapi juga oleh DPN secara keseluruhan. Sehingga memang karena ini kan keluar gitu ya, untuk melakukan MOU umpamanya dengan Kejaksaan Agung, memang harus dari DPN gitu kan. Nanti dari DP bisa bersama-sama gitu ya. Kita sudah berapa kali melakukan kolaborasi dengan KPK, sudah gitu ya. Dan kalau KPK sudah cukup memahami ya. Namun dengan kepolisian mungkin masih ini ya, masih kurang ya, karena mereka tuh sering melakukan pergantian jabatan Beda-beda ya, apa. Pak, Jadi ya. orang baru nanti pemahamannya baru Baru lagi. lagi. Kurangnya Oke. seperti itu ya. Ya, aduh tidak terasa nih Pak ya, waktu sudah berlalu dan banyak yang kita diskusikan. Sebelum kita undur diri nih Pak, apakah Bapak punya harapan tersendiri terhadap masyarakat penilai di Indonesia dan mungkin closing statement yang bisa Bapak berikan? Yang saya pahami dalam keyakinan saya ada 4 faktor yang harus diperhatikan di dalam memilih pemimpin atau dalam hal ini memilih DP gitu ya. Yang pertama adalah min anfusihim. Dalam surat At-Taubah 2 ayat terakhir ya. Yang pertama min anfusihim, yaitu carilah pemimpin dari kaumnya sendiri, yaitu pemimpin yang mengerti akan profesi kita sebagai seorang penilai, karena dia akan mengetahui bagaimana kesusahannya, bagaimana kesulitan yang dihadapi. Maka carilah pemimpin dari kaumnya sendiri atau dari penilai sendiri. Yang kedua, azizun alaihi, yaitu pemimpin atau DP yang mempunyai tujuan atau mempunyai visi dan misi, yaitu mensejahterakan atau mensejahterakan anggotanya. Kemudian yang ketiga, harisun alaikum, yaitu pemimpin yang dapat membuat perubahan, yaitu membuat kebahagiaan buat anggotanya atau yang membawa ke arah yang lebih baik. Kemudian yang terakhir adalah Raufur Rahim, yaitu pemimpin yang penuh kasih sayang ya, yang akan memikul tanggung jawab anggotanya sehingga anggotanya terlepas daripada kesulitan-kesulitannya. Nah, oleh sebab itu saya ingin menutupnya, jangan sembarang memilih DP. Masa depan penilai akan bisa terbengkalai. Jalan cepat ke Raja Ampat, bawa bekal nasi ketupat. Mari merapat ke nomor 10. Pilihlah pilihan yang hebat dan tepat. Aduh, Mungkin keren sekali belum Bapak. ini ya, belum pas. Belum Nggak pas apa-apa. ya. Kita yang penting Bapak sudah menyampaikan pilih Bapak untuk masa depan yang lebih baik Ya, ya Pak di ya. profesi kami. Baik, terima kasih. Demikianlah acara podcast kali ini Ya. untuk mengenal calon Dewan Penilai Bapak Firdaus Asriadin. Saya Putri beserta seluruh kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa di Munas 13 MAPI 2024. Salam penilai.